Ya, sebenarnya yang bisa memberikan komentar itu kan Bang Deddy yang menyampaikan hal tersebut ya. Ya, tapi ya bolehlah saya mau sedikit cerita ya. Kalau Pak Silakan. Jokowi marah itu tersinggung ya jangan-jangan benar gitu kan. Tapi gini, kalau kita kembali ke pernyataannya Bang Deddy, itu kan tidak menyebut utusan Jokowi. Tapi ada utusan ya, yang meminta, salah satu permintaannya itu adalah jangan memecat Jokowi, bukan utusan Jokowi. Nah, itu sekitar terjadi pada tanggal 14. Surat pemecatan Jokowi itu kan sudah direkomendasikan jauh-jauh hari oleh Majelis Etik ya, yang kemudian nantinya ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum dan Sekjen dan diumumkan pada tanggal 16 Desember. Hmm. Jadi utusan itu memang datang sebelum pengumuman pemecatan Jokowi dan 27 anggota PDI Perjuangan pada waktu itu. Nah, kemudian apa ini harus disampaikan karena bagi kami itu yakin bahwa penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto itu secara sekuensi waktu, secara urutan waktu memang terkait dengan persoalan tersebut. Seperti saya sampaikan tadi, tanggal 16 diumumkan pemecatan Jokowi dan 27 anggota kader lainnya. Tanggal 14 sebelumnya ada utusan yang meminta jangan memecat Jokowi. Tanggal 18 ada perkembangan kasus. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang baru. Tanggal 20 juga itu sudah ada gelar perkara. Tanggal 23 penetapan tersangkanya Mas Hasto yang kemudian bocor sprindiknya. Tanggal 24 baru pengumuman resmi penetapan tersangka Mas Hasto. Jadi isu ini ya bukan untuk membahas siapa utusan itu atau apakah itu utusan Jokowi atau bukan, tapi secara sekuensi waktu penetapan tersangkanya Sekjen PD Perjuangan itu terkait dengan pemecatan Pak Jokowi. Jadi bukan bukan Bang Deddy mengatakan bahwa ada utusan Jokowi, bukan gitu loh. Nah, terkait siapa yang utusan itu ya, Bang Deddy sudah menawarkan. Silakan kalau mau disampaikan secara langsung ya. Tapi bagi kami bahwa kasus Sekjen PDI Perjuangan lebih kepada kasus politik ya, karena terkait dengan background ya kasus ini dan juga latar belakang kenapa misalnya Hasto Kristianto ditarget karena memang bersuara keras terhadap Jokowi dan keluarganya. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat ya, selama ini kegaduhan-kegaduhan itu selalu tuh munculnya tuh dari ya kalau nggak Pak Hasto, ya nggak dari Sitorus ini. Kalau kita lihat, ya. Jadi kalau kita bisa membaca, kalau katakanlah utusan, ya ini kan kita bisa melihat ya, selalu ada statement-statement dari Deddy Sitorus, Pak Deddy Sitorus, itu kan selalu itu adalah bagaimana mendiskreditkan, bagaimana ya quote unquote seperti fitnah kepada Pak Jokowi. Dan kalau kemarin pernyataan beliau itu adalah sudah merupakan klimaks beliau gitu. Karena selama ini beliau itu selalu dihina, difitnah dan sebagainya. Dan ini sudah merupakan yang katakanlah sudah klimaks bahwa dia ini harus bertindak kalau hal-hal ini akan terjadi terus. Dan kalau kita melihat ya kita tidak bisa inilah membaca bagaimana situasi ya masalah Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP yang sekarang terkena menghadapi pengadilan. Kita harus membedakan itu bahwasanya itu adalah kasus kalau dikatakan Bung Guntur Romli bahwa itu ada kasus kriminalisasi politik. Nah kalau saya sih itu kasus murni hukum itu kan memang ditangani oleh KPK. Tapi saya tidak akan mau masuk di sana. Saya mau masuknya adalah kenapa selalu dibuat suatu drama-drama ya yang memancing kegaduhan-kegaduhan di publik itu selalu sasaran tembaknya adalah Pak Jokowi. Dan ini sebetulnya sih simpel aja kalau Pak Deddy Sitorus mengatakan ada utusan ya. Bisa saja katakanlah ada orang yang datang nggak usah utusan gitu. Karena konotasi utusan itu pasti orang akan berasumsi. Nah, kalau bilang utusan meminta Jokowi tidak dipecat, pasti kan akan berasumsi bahwasanya itu dari Pak Jokowi. Tidak usah mengatakan bahwa utusan, katakan aja ada orang datang yang meminta. Ya mungkin kalau bicara itu adalah oknum, bukan jadi mengarah kepada orang yang paling lagi berkuasa pada saat itu.
Jadi kalau kita lihat selama ini apa yang terjadi adalah ya banyak sekali drama-drama diciptakan untuk bisa membuat suatu ya mungkin kegaduhan-kegaduhan untuk pengalihan isu dari kasusnya Pak Hasim, bisa saja seperti itu. Kembali lagi ke tadi, kalau Bang Deddy itu menyatakan bahwa itu ada utusan yang meminta Pak Jokowi tidak dipecat dari PDI Perjuangan, saya mau bertanya, konsekuensi hukumnya itu apa? Gitu loh. Memang ada persoalan di situ, ada masalah hukum di situ. Kecuali ya, Bang Deddy mengatakan ada utusan Jokowi yang meminta Jokowi tidak dipecat. Ini beda. Jadi makanya saya setuju dengan Bang Deddy. Pak Jokowi ini baper duluan gitu kan. Jadi belum baca atau mungkin juga yang menyampaikan itu tidak lengkap ya, sehingga responnya beliau menurut saya berlebihan ya. Dan Pak Jokowi saya lihat kan memang berlebihan, bilang selama ini diem. Loh, kalau saya lihat kan Pak Jokowi ini kayak minum obat 3 kali sehari ketemu media, ngomong ke media. Nah mungkin karena Pak Jokowi ini rajin ngomong ke media ya, kemudian banyak hal ya yang hal-hal yang tidak akurat, yang tidak tepat disampaikan, itu akhirnya beliau kepancing. Jadi kembali lagi, kalau kembali ke pernyataan Pak Bang Deddy, itu adalah utusan, bukan utusannya Jokowi. Jadi pertanyaannya, konsekuensi hukum apa ya kalau ada orang yang ngaku utusan ya, kemudian dia minta Pak Jokowi tidak dipecat ya. Kemudian kalau ingin tahu siapa utusan itu kan Bang Deddy udah nawarin ngopi bareng katanya. Saya sih melihatnya ngapain gitu loh untuk ngopi bareng gitu. Apa untungnya buat Pak Jokowi juga untuk ngopi bareng dengan itu? Jadi akan ditolak begitu ya? Masalah ini kan Bung Deddy Sitorus gitu dengan PDIP gitu. Aja secara terbuka di depan publik ya kan, bahwa ini ada utusan ya kan. Cuma begini, dari namanya dokumen-dokumen ya yang ada di Rusia dan sebagainya, ini kan sudah hampir 2 bulan tuh dokumen itu. Apakah ada realisasinya? Nggak ada juga. Ini kan saya bisa katakan ini omong kosong dan pembohongan publik menurut saya seperti ini. Kan berani ya secara jantan ya bukan chicken, aja di depan publik. Baik. Lagi press conference gitu loh. Ya. Putusannya adalah ini gitu loh, si A gitu loh. Kan jelas kalau itu adalah menteri yang masih ada dalam pada tahun 2019 itu zaman Pak Jokowi, menteri-menteri tersebut kan jelas namanya siapa kan gitu. Oke. Dikonfirmasi gitu kepada Pak Jokowi. Mas Andi, tahan dulu, Mas Adi Pray. Apakah selama ini Anda melihat? Saya kira memang dalam politik kita untuk mencari objektivitas secara sahih itu memang agak sulit, Mas. Karena secara prinsip pastinya masing-masing pihak itu punya titik kebenaran masing-masing yang diklaim sebagai sebuah kebenaran absolut. Per hari ini tentu yang tahu persis siapa utusan yang dimaksud oleh Bang Deddy Sitorus hanyalah Bang Deddy Sitorus dan tentu adalah pihak-pihak yang kemudian terkonfirmasi sebagai pendukungnya Jokowi. Karena soal tuduhan-tuduhan semacam ini saya kira bukan hanya soal utusan. Sebelumnya misalnya ketika Jokowi dinilai ingin melanggengkan jabatan politiknya 3 periode, itu kan juga tuduhan muncul di mana-mana, termasuk juga muncul dari kawan-kawan PDIP, tapi Jokowi dan para pendukungnya membantah. Termasuk juga misalnya tuduhan soal ingin memperpanjang masa jabatan presiden 2 periode. Itu kan kuat dan santer. Bukan hanya PDIP, tapi kelompok-kelompok aktivis juga bicara. Tapi Pak Jokowi dan para pendukungnya juga membantah. Tidak ada intensi-intensi yang kemudian membuat bagaimana konfirmasi terkait dengan tuduhan itu menjadi valid. Per hari ini ketika ada statement yang disampaikan oleh Deddy Sitorus misalnya, ada utusan, itu kan sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Hasto kalau tidak salah, yang meminta supaya misalnya Hasto itu mundur sebagai sekjen dan kemudian meminta Pak Jokowi dan yang lainnya itu untuk tidak dipecat. Sekali lagi itu juga mendapatkan bantahan. Nah, orang seperti saya, masyarakat yang secara umum tidak terlampau engage dalam dunia bagaimana konflik politik antara Jokowi dengan PDIP ini sulit. Sebenarnya siapa yang mau dipercaya? Apakah PDIP ataukah pernyataan Jokowi dan para pendukungnya? Itulah yang saya sebutkan dalam politik per hari ini. Itu sulit untuk menemukan kebenaran yang objektif karena kebenaran objektif itu hanya sebatas klaim masing-masing pihak yang satu-satunya cara untuk bisa terkonfirmasi bahwa siapa yang sebenarnya ini valid ya tinggal tunjuk siapa utusan itu.
sebut Oke. nama orang dan kemudian apa permintaannya, itu baru valid. Itu yang saya Oke. kira per hari ini Baik. sebenarnya kita tunggu, publik juga menunggu sehingga clear, karena memang Ya. sebenarnya apa yang terjadi per hari ini seakan-akan ingin mengkonfirmasi bahwa ada gerakan-gerakan di bawah di bawah alam sadar kita, ada sesuatu yang misalnya ingin mengintervensi persoalan-persoalan yang ada di PDIP. Ini akan terpulang kembali ke Pak Jokowi. Bagaimana, apakah ini akan diselesaikan secara hukum misalnya. Tapi kalau kita melihat beliau kan sangat orangnya negarawan sekali gitu. Kita lihat saja ke depan seperti apa, dan saya rasa kalau ini terus berulang, ya, kebohongan-kebohongan publik ini, terus penggiringan opini-opini negatif kepada beliau, saya rasa beliau akan sebagai rakyat biasa, ya, akan menggunakan jalur hukum untuk bisa memperkarakan ini. Ya, kalau kata Gus Dur, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti nggak sabar, Mas. Tapi kembali ke pernyataan Bang Deddy, konsekuensi hukum dari pernyataan itu apa, gitu kan? Saya mau nanya, apa yang bermasalah dari pernyataan itu apa, gitu kan? Kecuali ya, Bang Deddy menuduh atau mengira ada utusan Jokowi yang dikirim. Nah, itu baru ada konsekuensi hukum, gitu loh. Nah, ini pernyataan datar aja. Dan sebenarnya persoalan ini sudah pernah dibahas ya di acara Bocor Alus, sebuah acara podcast ya. Silakan lagi tonton di situ. Makanya kita juga heran kenapa kok tiba-tiba sekarang Pak Jokowi itu bereaksi sangat keras ya, kita lihat kan. Ya, tapi karena kalau kita lihat kepada materi ya, pernyataan itu ya, kalau bagi saya itu kan itu nggak ada persoalan ya kan. Dan kami selalu mengatakan bahwa kasus hukumnya Mas Hasto itu terkait dengan pemecatan Jokowi dilihat dari sekuensi waktu. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang kami juga memiliki bukti-bukti, termasuk juga misalnya utusan yang waktu itu datang itu siapa, dari lembaga mana, itu juga ada, Mas. Ada gitu loh. Nah, kalau memang itu yang mau ditanya, ya kan memang persoalannya di situ, ya silakan. Bang Deddy kan udah siap untuk menyampaikan siapa. Tapi kembali kepada masalah yang Pak Jokowi tadi, ya kan? Kan kita juga melihat, ini kan Pak Jokowi kan inkonsisten. Ucapan-ucapannya banyak yang bertolak belakang dengan kenyataan. Bilang, ya kan, katanya setelah nggak jadi presiden, mau pulang ke Solo, mau ngomong cucu. Ternyata terus belusukan politik, ya kan? Terus katanya mau bikin partai super TBK, ya. Nah, ini menurut kami ini kan, ini masa omongan-omongan kayak gini kan mau dipercaya. Misalnya kemarin ditanya soal korupsi di Patraniaga, bilang nggak tahu. Tapi dulu ada ucapannya Pak Jokowi, tahu korupsi migas, tahu yang main ini, tahu yang itu, tahu. Sekarang tiba-tiba bilang tidak tahu. Jadi menurut saya, ya untuk teman-teman yang juga ada di Projo atau pendukung Jokowi, jangan menganggap Jokowi itu malaikat atau Tuhan yang tidak bisa dikritik, gitu ya. Ya, itu berilah sedikit celah untuk mengkritik beliau. Kalau memang pernyataan-pernyataan nggak inkonsisten, ya jangan dibela. Termasuk juga ucapannya Bang Deddy Sitorus yang menurut saya itu nggak ada persoalan, nggak ada konsekuensi hukum di situ. Baik. Ya Yang nggak usah sampai marah-marah membela Pak Jokowi gitu loh. Kan sebenarnya biang dari huru hara kekisruhan terkait dengan tuduhan-tuduhan yang dianggap mengarah kepada Pak Jokowi ini kan disampaikan oleh kawan-kawan PDIP, Bang Deddy Sitorus lah sebut saja begitu. Tapi kan sebenarnya kalau memang melihat videonya itu memang tidak secara eksplisit utusan itu dilakukan oleh siapa. Hanya menyebutkan utusan. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan bagaimana respon dari Pak Jokowi dan para pendukungnya seakan-akan omongan Deddy Sitorus itu dialamatkan kepada beliau. Yang ingin saya tekan begini, Mas, ini kan tentu tidak terlepas dari konflik politik antara PDIP dan Pak Jokowi yang tidak berkesudahan. Jadi seakan-akan apapun yang terjadi dengan PDIP, dengan Pak Hasto, dan persoalan-persoalan yang lain, itu selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Itulah yang saya sebutkan, ke depan memang akan terjadi tarung opini antar pendukungnya Pak Jokowi dengan para politisi-politisi PDIP yang memang sejak awal agresif menganggap bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe dan mengintervensi persoalan mereka. Apalagi menjelang Kongres yang katanya di bulan April, pastinya segala sesuatu juga akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Yang ingin saya katakan sekali lagi, objektivitas dalam politik itu selalu relatif, tidak ada yang mutlak, yang benar itu versi pendukungnya masing-masing.
Objektivitas Ya. itu paling mungkin Oke. bisa ditunjukkan kalau Bang Guntur, kemudian PDIP dan kawan-kawan yang lain seperti Bang Deddy Sitorus ada foto, ada video, kemudian sampaikan kepada media dan kepada publik bahwa utusan itu siapa orangnya, kan pasti terkonfirmasi. Apalagi utusan itu adalah orang yang cukup famous, familiar, dan masih menjadi bagian dari pejabat publik daerah Baik, Pak Jokowi jadi baik. pemimpin. Sayang Kalau sekali. itu yang terjadi, saya kira pastinya akan mantap, semantap-mantapnya. Ya. Ya.